Three, two, one. Wow, amazing! 揺れた世界にまだ僕は人を見えなくなって見つめないで僕の心は濡れて描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ溺れて僕の心を最後のままHello my friend, Monami watashi no tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Kita akan melanjutkan cerita dari Strongest Anti-Meta. Tapi sebelum kita mulai, gue mau ucapin thank you dulu nih buat kalian semua yang udah support channel ini dengan memberikan super thanks dan donation di Saweria. Pertama-tama ada Toxic XG yang katanya, "Halo Min, doain gue bisa lulus ujian ya, karena minggu depan gue ujian. Gua doain semoga ujiannya lulus dengan nilai terbaik. Tapi jangan lupa untuk tetap belajar pastinya." Kedua ada Sandru. Katanya, "Bang, maaf cuman ngasih segini. Uangku sisa 1.000 soalnya. Dan bang, semangat terus ya buat videonya." Pasti dong, pasti semangat. Yang terakhir datang dari Saweria. Ada Ivan. Katanya, "Jangan berhenti upload." Tenang aja Ivan, gue gak akan berhenti upload kok. Karena kalian semua udah sangat support gue banget. Untuk kalian yang mau nyawer di Saweria, bisa klik link yang ada di pojok kiri atas. Atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita dari part 9, di mana Sukue mau dibunuh oleh wanita yang mengaku sebagai guru dari Duan Jude. Sukue berkata, Tunggu. Kau adalah kultivator yang kuat di dunia ini. Dan kau ingin membunuh orang biasa sepertiku. Itu gak adil. Memangnya kenapa jika kau orang biasa? Jika kau bersalah, kau harus menerima akibatnya. Jangan berpikir aku akan memberimu waktu untuk berkultivasi, kemudian aku harus menunggumu. Tidak, aku gak punya rencana seperti itu. Bibi, kultivasimu sangat tinggi. Aku tidak punya kesempatan untuk mengejarmu. Aku hanya punya satu permintaan, yaitu aku akan bertanya 3 pertanyaan kepadamu. Jika kau bisa menjawabnya dengan benar, aku akan mati tanpa penyesalan. Apa? 3 pertanyaan? Oke. Jika itu kontes kekuatan, kau memang tidak punya kesempatan untuk melawanku. Jika aku bisa menjawab semuanya, aku akan membunuhmu dengan sekejap dan tidak akan memberimu kesempatan untuk menyesalinya. Oke, Bibi. Pertanyaan pertama nih ya, apa nama pintu yang terbuat dari kayu? Ya, pintu kayu. Oke, pertanyaan kedua, apa itu gerbang besi? Tentu saja itu gerbang besi. Aku pikir kau akan mengajukan beberapa pertanyaan yang mendalam. Kalau kayak gini sama aja kau bunuh diri. Oke, Bi. Pertanyaan terakhir nih, pintu menuju kebahagiaan disebut apa? Mendengar pertanyaan ini, wanita itu tertegun dan mulai berpikir. Di saat itulah Sukue mengambil kesempatan itu untuk kabur. Wanita ini menjadi makin marah. Dasar gak tau malu, berani-beraninya kau membohongiku lagi. Ternyata kau cuma mau lari. Matilah kau. Sukue langsung menjawab, aku gak bohong, aku tidak bohong. Jawaban dari pintu menuju kebahagiaan adalah kita. Wanita ini tertegun lagi. Dan Sukue mengambil kesempatan untuk kabur lagi. Sukue tiba di batas arai. Selamat tinggal Bibi, aku tidak akan pernah mau bertemu denganmu lagi. Sialan, anak ini benar-benar mempermainkanku. Dasar bocah kurang ajar. Setelah jiwa ke-7 dan ke-6ku terkumpul, dan saat aku keluar, pertama-tama aku akan mencarimu. Di luar arai, Ergozi dan Nona Liu sedang menunggu Sukue. Xiao Kue, kau baik-baik saja? Ergozi menambahkan, melihatmu ngos-ngosan, sepertinya kau sedang melarikan diri. Apanya yang sepertinya? Aku benar-benar lagi melarikan diri nih. Di dalam penghalang itu, ada sebuah ruang yang terpisah. Dan hidup seorang wanita tua. Dan dia mengaku sebagai masternya Duan Jude. Nona Liu tampak kaget. Master Duan Jude? Mungkinkah itu seorang kultivator berusia ribuan tahun yang kultivasinya sudah mencapai surga? Iya, buah humanoid itu ditanam olehnya. Dan dia berusaha membunuhku. Hah? Apa kau membawa buah humanoidnya? Seharusnya sih aku membawanya. Situasinya mendesak. Jadi pada saat itu aku nggak tahu mana buah humanoid. Jadi aku bawa aja semua herbal yang ada di dalam ladang itu dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Nona Liu makin kaget. Semuanya? Iya. Udah, mari kita cari tempat untuk istirahat dan cari yang mana buah humanoid. Sementara itu, di sisi Duan Jude sedang berusaha untuk menghancurkan penghalang itu. Dia berkata, buah humanoid sudah terlahir. Aku akan segera mendapatkannya. Tapi setelah dia berbicara seperti itu, tiba-tiba ada aura keluar dari arah itu. Aura itu berkata, dasar kau bajingan. Berani-beraninya kau mengincar buah humanoid milik gurumu ini. Aku akan memberimu pelajaran. Ada apa ini? Master, kau ada di dalam sana? Omong kosong. Aku sudah terjebak selama ratusan tahun.
apa kau sudah lupa? Aku nggak tahu. Aku kan udah diusir dari sekolah 200 tahun yang lalu. Wanita itu menggampar Duan Jude lagi. Berani-beraninya kau membalas omonganku. Buah humanoid milikku sudah dicuri. Cepat bawa kembali. Duan Jude berkata, ayah, itu kan bukan urusanku. Kembali lagi ke sisi Sukue. Setelah menyortir herbal itu, akhirnya mereka menemukan buah humanoid. Sukue berkata, jelek sekali benda itu. Apakah kau akan langsung menggunakannya untuk terobosan? Nona Liu menjawab, tidak, aku masih belum mencapai hambatan. Jadi aku tidak bisa menggunakannya sekarang. Tapi Xiao Kue, aku sangat berterima kasih kepadamu. Hehe, kau nggak perlu mengatakan itu. Itu bukanlah apa-apa. Aku udah berjanji padamu untuk memberikan imbalan apapun. Katakanlah, apa yang kau inginkan dari kakak ini sebagai imbalannya? Nona Liu mendekat ke arah Sukue sambil menggodanya. Dia benar-benar membaca pikiranku. Ditambah lagi dia sangat aktif. Jika aku memintanya, tidak. Wanita ini pasti akan mencekikku sampai mati. Aku nggak bisa melakukannya. Sukue menjawab, Nona Liu, apa yang kau lakukan? Ini terlalu dekat. Buah humanoidnya sudah kita dapatkan. Dan rumput spiritualku juga sudah aku dapatkan. Tujuan kita datang ke sini sudah tercapai. Kita bisa pergi sekarang. Sukue mencoba mengalihkan pembicaraan. Nona Liu menjawab, jangan khawatir Xiao Kue. Di Gunung Dewa ini ada banyak peluang. Kau belum merasakan tahu milikmu kan? Kau mungkin bisa merasakannya jika berkultivasi di sini. Masuk akal juga sih. Kalau begitu aku akan mencari tempat untuk berkultivasi. Ayo kita akan lanjutkan ujiannya. Tujuan kita adalah pergi ke lantai 9 dan mendapatkan harta karun rahasia dewa. Nona Liu menjawab, tidak. Jangan ke lantai 9. Kita aja belum tentu bisa pergi ke lantai 3. Ergozi berkata, bagaimana mungkin? Aku udah pergi ke lantai 3 sebelumnya. Itu sangat bagus untuk kita sekarang. Itu bukan masalah besar. Ayo kita pergi dan lihat. Tibalah mereka di danau berlawanan. Sukue yang melihat ini, air terjun itu benar-benar mengalir terbalik. Nona Liu menjawab, ini adalah danau berlawanan. Air dari danau ini naik melawan arus, dan jika kita mengikutinya, kita bisa pergi ke lantai 3. Tapi jumlah air di danau meningkat pesat baru-baru ini. Dan sekarang ini dipanggil laut berlawanan. Sukue memperhatikannya lagi. Arusnya bergejolak dan terbang ke langit. Bukankah ini ruangan terbuka yang tidak terlalu luas? Seharusnya ini kan mudah untuk pergi ke sana. Ergozi berkata, kalau aku nggak salah ingat, langitnya penuh dengan penghalang. Jika kau berani terbang, kau akan dicabik-cabik menjadi daging cincang. Dulu, aku berpikir untuk langsung berenang dari danau berlawanan tanpa menggunakan kekuatan eksternal. Dan aku berhasil mencapai lantai 3 dengan kekuatanku sendiri. Itu adalah pencapaian luar biasaku. Nona Liu berkata, karena danau berlawanan tidak lagi menuju lantai 3, para kultivator yang berpartisi di ujian Nanzao hanya bisa mencari cara lain. Kemudian, aku menemukan beberapa pulau di danau berlawanan, dan ada pohon jiwa di atasnya. Setiap ratusan tahun, sebuah air suci kehidupan terkondensasi di bawah pohon. Itu bisa digunakan untuk membuat eliksir atau senjata ajaib. Jika kau langsung mengambilnya, kau bisa menggunakannya untuk memulihkan orang yang hampir mati dan menyembuhkan luka dengan instan. Kemudian, pasukan utama mengatur tempat ini sebagai tempat kompetisi, dan siapapun yang menang bisa mendapatkan air suci kehidupan itu. Sukue baru mengingat, air suci kehidupan. Bahan itu kan dibutuhkan untuk membangkitkan Xiaorou. Kalau begitu, aku harus mendapatkannya. Nona Liu berkata, Xiao Kue, apa kau ingin berpartisipasi dalam kompetisi danau berlawanan? Ini mungkin kesempatan yang bagus untuk bisa memahami taumu. Air di danau berlawanan ini sangat berbahaya dan kapal biasa tidak akan bisa digunakan sama sekali. Perlu diberkati dengan mantra pelindung yang tidak terhitung jumlahnya untuk bisa digunakan. Xiao Kue, apa kau bisa membangun kapal yang kuat dan memiliki mantra pelindung? Sukue menjawab dengan santai. Itu mah gampang. Mereka pun pergi ke dermaga kompetisi. Orang-orang di sana melihat mereka bertiga datang. Orang itu bertanya kepada Nona Liu, kalau tidak salah, kau adalah Sen dari sekte Jile, Liu Jingning. Benar kan? Kami adalah suku Tianjiao. Apa kau datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi danau berlawanan ini? Nona Liu menjawab, iya, tapi aku tidak berpartisipasi untuk sekte Jile. Aku datang secara pribadi. Orang itu berkata lagi, pria itu adalah orang biasa. Kenapa dia ikut ujian Nanzao? Di kapal lain, ada Kong Kenchi. Kong Kenchi yang melihat itu, Sukue, aku tidak menduga akan bertemu denganmu di sini. Sukue menjawab, bukankah itu Master Kong si cacat? Udah lama ya kita tidak bertemu. Gimana kabarmu? Kong Kenchi menjawab, Sukue, jangan berpikir karena kau dilindungi oleh Duan Jude, aku tidak berani. Jika kau berani berpartisipasi di kompetisi danau berlawanan ini, aku akan mengambil nyawamu. Sukue menjawab dengan santai. Oke, kita lihat aja nanti. Sukue langsung menggunakan 500 force point untuk membeli rumah selama 24 jam. Mereka bertiga pun masuk ke dalam rumah itu. Ergozi langsung bersantai di sofa. Ayah, mantapnya. Bocah, kau tidak diragukan lagi. Kau benar-benar sama sepertiku dalam hal kesenangan. Nona Liu berdiri menatap arah jendela. Wow, pemandangan indah ini. Ini benar-benar kamar dengan pemandangan laut.
Jendelanya sangat luas. Ini benar-benar rumah dengan spot terbaik. Sukue berkata kepada Nona Liu, "Kau istirahat aja dulu. Aku akan pergi ke kamar dan belajar cara membuat kapal." Setibanya di dalam kamar, Sukue berpikir, kapal yang bisa menahan gejolak ombak? Hah, apa kau bercanda? Tentu aja aku tidak akan menggunakan kapal dalam kompetisi ini. Aku harus menggunakan sesuatu yang beda dan tampak keren. Sukue langsung memanggil sistem dan membeli papan seluncur termahal di dalam sistem. 1.500 poin pun digunakan untuk membeli papan selancar. Tidak sampai di situ, dia memerintahkan sistem untuk menambahkan semua mantra tahan air ke dalam papan selancar. Di keesokan hari, di kapal suku Tianqiao. Setelah persiapan selama sebulan penuh, ujian danau terbalik pun akan segera dimulai. Semua kapal dari kekuatan utama sudah bersiap dan mereka terlihat bersemangat. Ujian ini pasti tidak akan mudah. Tapi di sisi lain, Sukue dengan santai membawa selancarnya. Dan dia berkata, "Wow, cuaca hari ini benar-benar bagus. Ini adalah waktunya untuk menunjukkan teknologi yang sebenarnya." Ergozi dan Nona Liu keluar dari rumah. "Apa itu yang kau pegang?" "Ini disebut papan selancar. Ini adalah senjata rahasiaku untuk memenangkan ujian danau terbalik ini." "Kau hanya mengandalkan papan ini untuk ujian?" Ergozi bertanya juga. "Setelah membuang waktumu semalaman dan sekarang kau hanya menggunakan ini. Apa kau gila?" Kong Kenchi melihat Sukue dari atas kapal. "Lihat itu, Master Kong. Sukue udah keluar. Papan apa yang ada di tangannya itu? Apakah dia akan pergi ke laut dengan menggunakan papan itu?" Di sisi lain, hahaha, apa dia cari mati? Sense yang pergi dengan dia pasti akan mendapatkan nasib buruk. "Nona Liu, kenapa kau tidak ikut naik kapalku aja? Papan itu tidak akan bisa membawamu." Nona Liu menjawab dengan ramah, "Terima kasih atas tawaranmu, tapi aku nggak butuh." Nona Liu berbisik pada Sukue, "Xiao Kuekue, apa yang kau lakukan? Bagaimana papan ini bisa membawa kita bertiga?" Sukue menjawab dengan santai, "Kenapa kau harus ikutan?" Nona Liu tampak kaget. "Apa yang kau katakan? Sekarang kau itu cuma manusia biasa. Bagaimana mungkin kau bisa pergi ke laut sendirian?" "Jangan khawatir, aku tidak perlu kau untuk ikut. Aku bisa melakukannya sendiri." Di dalam semak-semak, ternyata ada Duan Jude. Bocah ini ternyata ingin berpartisipasi di ujian danau terbalik dengan papan bodoh itu. Itu namanya cari mati. Saat dia mati, aku akan mengambil buah humanoidnya. Jadi aku gak perlu repot-repot. Selang beberapa saat, kapal dari keluarga Chiang datang ke dermaga. Tetua dari keluarga Chiang berkata, "Tahun ini ada 3 pohon yang mengkondensasi air suci kehidupan. Dan itu berada di 3 pulau kecil. Orang pertama yang mencapai pulau itu akan memenangkan air sucinya di pulau tersebut. Semuanya, bersainglah dengan cara yang adil. Dengan ini aku umumkan, ujian danau terbalik secara resmi dimulai." Setelah ucapan itu, Sukue membuka bajunya. Nona Liu yang melihat ini tampak malu. "Xiao Kuekue, apa yang kau lakukan?" Perempuan-perempuan yang lain yang melihat itu juga tersipu malu. "Wow, lihat itu. Kenapa pria itu tiba-tiba membuka pakaiannya? Astaga, dia sangat seksi sekali. Aku menyukainya." Setelah membuka pakaiannya dan tersisa hanya celana aja, Sukue langsung berlari ke laut dan melepaskan selancarnya. Orang-orang yang melihat ini, "Apa? Sukue mengendarai papan itu? Taktik apa ini? Aku belum pernah melihatnya." Tapi cuaca tiba-tiba berubah. Gemuruh petir mulai terdengar. Ombak yang besar mulai menghantam kapal-kapal. Semua orang sibuk mengendalikan kapal-kapal mereka. Di sisi Kong Kenji, kapal dari keluarga utama aja sangat kesulitan. Aku yakin Sukue pasti langsung hancur. Tapi saat dia melihat ke arah Sukue malah lagi asik bermain dengan papannya. Nona Liu dan Ergozi juga tampak bingung. "Astaga, ombak ini sangat besar. Xiao Kuekue, kau harus berhati-hati." Tapi kekhawatiran mereka menjadi sia-sia belaka. Sukue malah menikmati ombak-ombak ini. Ergozi langsung berteriak, "Bocah, mantap sekali, kau keren." Orang-orang lain yang melihat itu juga makin bingung. Kenapa Sukue malah nggak mati? Dari sini, Sukue mendapatkan banyak force point. Tidak beberapa lama kemudian, badai petir dan ombak itu mulai menghilang. Cuaca sekarang menjadi tenang, sehingga papan seluncur dari Sukue tidak bekerja. Ombaknya terlalu kecil. Kalau begini, papan seluncurnya nggak bisa bekerja. Kong Kenchi yang melihat ini mulai meledek. "Hahaha, bukankah itu Sukue? Tampaknya barusan kau merasa bangga. Kenapa kau tidak melanjutkannya? Selama air di danau terbalik ini mengenaimu, itu akan menghancurkanmu berkeping-keping. Tapi sekarang lautnya sedang tenang, dan sekarang kau terperangkap di tengah lautan. Mari kita lihat kau bisa pergi kemana dengan itu." Dari kejauhan, Nona Liu berteriak, "Xiao Kuekue, cuaca di danau terbalik itu berubah-ubah. Lebih baik kau kembali. Ayo kita gunakan perahu aja." Sukue masih tampak santai. "Kembali? Nggak perlu. Kalian semua, lihatlah ini." Sukue menggunakan 200 force point-nya untuk menyewa kapal persiar yang hanya bisa digunakan untuk 1 hari. Orang-orang yang melihat ini makin terkaget-kaget. Lalu Sukue meminta sistem untuk memberkati kapal ini dengan pelindung air. Perempuan-perempuan yang sebelumnya memuji Sukue makin terkagum-kagum.
Kapal itu sangat cantik. Itu jauh lebih baik dari perahu kayu kami. Sukue dengan santai naik ke perahu itu. Dan lagi-lagi dia mengumpulkan banyak force point. Dia langsung berteriak, kalian lihatlah kapal yang bagus ini. Hai kalian para gadis, siapa yang ingin naik sini? Cepatlah kemari. Gadis-gadis tadi makin tersipu malu. Apa? Dia bilang kita bisa naik ke sana. Oh. Gadis lain mengingatkan, hei, kau berani pergi ke sana? Master Kong pasti akan membunuhmu. Di sisi lain, Ergozi berteriak, bocah bau, kenapa kau bisa punya kapal yang bagus itu? Mau kami juga dong ke sana. Sukue menjawab dengan wajah bodohnya, hehehe, aku nggak menduganya tadi. Siapa yang tahu kalau ombaknya akan berhenti? Sukue mulai berpikir bagaimana cara untuk menjemput mereka. Sukue langsung menggunakan 1000 force point-nya untuk menyewa helikopter yang hanya bisa digunakan 1 hari. Lagi-lagi orang-orang di situ tampak kaget. Apa? Dia bener-beneran bisa terbang? Bagaimana mungkin? Bukankah ada larangan di atas danau terbalik? Seseorang lagi berteriak, Enggak, lihat itu. Alat terbang itu tidak memiliki fluktuasi kekuatan sejati. Jadi itu tidak memicu larangannya. Dengan helikopter ini, Sukue menjemput Ergozi dan Nona Liu. Ergozi tampak kesenangan. Bocah, kok keren banget. Sukue berkata, ayo buruan, cepatlah naik. Tapi sebelum mereka berdua naik, ada suara dari arah belakang. Dan itu adalah Duan Jide. Tunggu sebentar. Oh, Duan Jide, apa yang kau lakukan di sini? Bocah, kau bermain-main dengan benda baru. Tolong bawa aku juga dong. Hehehe, Patwa, bukankah gurumu menyuruhmu untuk membunuhku? Aku kan mengambil buah humanoidnya. Itu bukan masalah besar kok. Aku udah lama dikeluarkan dari sekolah. Dan sekarang aku bukan muridnya lagi. Memangnya kenapa dengan buah humanoid? Siapa juga yang mau membantunya? Oke lah kalau gitu. Yaudah cepet naik. Mereka berempat pun akhirnya pergi dengan helikopter. Duan Jude tampak kayak orang kampung. Pemandangan yang sangat indah. Nona Liu menambahkan, aku bisa terbang di atas danau terbalik. Ini tidak pernah aku impikan sebelumnya. Orang-orang mulai tampak iri melihat Sukue dan kawan-kawannya. Kong Kenchi pun yang melihat ini makin kesal. Tapi Sukue berhasil mengumpulkan 100.000 force point. Ini adalah keuntungan besar bagi Sukue. Hanya mengeluarkan berapa ribu force point, tapi Sukue berhasil mendapatkan ratusan ribu force point. Helikopter itu pun mendarat di atas kapal pesiar. Dan Sukue langsung bergerak menuju pulau yang dituju. Tapi ada tembakan dari arah belakang. Duan Jude bertanya, apa yang terjadi? Nona Liu menjelaskan, kapal di belakang menyerang kita. Sialan, itu kapal Xiao Yao. Acara utama dari ujian danau terbalik akhirnya dimulai. Mereka semua akan bertarung di atas laut. Sukue merespon, aduh, kapal pesiarku. Nona Liu berkata, Xiao Kue, di ujian danau terbalik kita diizinkan untuk menyerang kapal musuh. Sekarang kekuatan utama pasti akan mengincarmu. Oh, jadi begitu. Meskipun kapal pesiar ini mewah, tapi itu tidak bisa menahan dampaknya. Ini benar-benar gak cocok untuk ujian danau terbalik. Tapi aku masih punya ide. Sukue menggunakan 8.000 force point untuk memanggil 10 kapal selam yang bisa digunakan dengan remote control. Kong Keci makin bingung. Apa yang bocah itu lakukan? Lagi-lagi dia memanggil kapal yang aneh. Dan itu malah masuk ke dalam laut. Di kapal keluarga Chiang. Tetua Chiang, Aula Xiao Yao sudah menyerang Sukue. Apa kita juga harus menyerang? Tentu aja. Bagaimana mungkin kita akan membiarkannya? Bersiaplah untuk menyerang. Keluarga Tianzhou juga ikut-ikutan. Mereka semua ikut bertarung. Sukue memanggil Ergozi. Ergozi, aku mau menunjukkan sesuatu yang menyenangkan. Apa kau mau mengendalikan kapal selam itu? Kapal selam? Aku mau. Gimana caranya? Ini ada remote control untuk kapal selam. Kau bisa menggunakan ini untuk mengendalikan 10 kapal selam itu. Aku tidak bisa membunuh seorang pun sekarang. Jadi aku akan serahkan kepadamu. Hehehe. Ergozi, ntar dulu. Aku akan mengajarkanmu terlebih dahulu. Setelah Sukue mengajarkan Ergozi langsung mengeluarkan aksinya. Satu rudal telah ditembakkan. Alhasil kapal itu pun karam. Orang-orang mulai berteriak, wah, apa yang terjadi? Kapal Fengxi tiba-tiba meledak. Kalau jatuh ke dalam danau terbalik, kau pasti akan langsung mati. Setelahnya, Ergozi langsung mengendalikan kapal selam untuk mengepung mereka semua. Mereka mencoba untuk membalas dengan meriam yang mereka punya. Ergozi makin bersemangat. Kalian pikir kalian bisa menyerangku? Ergozi berhasil menghindari serangan dari meriam ini dan membalasnya dengan rudal. Satu lagi kapal pun hancur. Di dalam hati Sukue, aku nggak menduga Ergozi bisa menguasainya dengan cepat. Apa dia sebenarnya jenius? Sukue langsung tampil di depan. Kalian semua bisa melihat kekuatan kapal selamku kan? Aku harap kalian semua menyadari faktanya. Serangan kapal selam memang tidak melukaimu, tapi selama kapal kalian hancur, danau terbalik pasti akan membunuh kalian. Orang-orang mulai panik. Selama kapal selam itu menyerang kita, semua orang yang ada di kapal pasti akan mati. Tetua, kita tidak boleh membuatnya marah. Keluarga Tianzhou berkata, namamu Sukue kan?
Jangan senang dulu. Di sini ada murid-murid terbaik dari semua kekuatan utama. Jika kau membunuh kami, kau akan menanggung akibatnya. Hah? Tenang aja. Aku bisa mengatasinya kok. Dia makin marah. Apa maksudmu? Jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri. Keluarga Chiang mengingatkan suku Tianjiao. Suku Tianjiao, dia benar. Di benua daratan timur, Sukiwe memprovokasi semua kekuatan utama. Keluarga-keluarga besar sudah menggabungkan kekuatannya. Tapi dia benar-benar bisa mengatasinya. Apa? Tetua ini menambahkan. Sukiwe, keluarga Chiangku mundur dari ujian danau terbalik ini. Kau bisa mengambil air suci kehidupan itu. Aku hanya memintamu agar tidak menyerang kami. Hahaha, bagus kalau begitu. Aku ini sebenarnya nggak ingin ada pertumpahan darah. Nona Liu berkata. Lalu sisanya bagaimana? Jika kalian tidak mau mati, cepat menyerahlah. Kong Keci juga mengambil keputusan untuk mundur. Sukiwe langsung berkata lagi. Tunggu. Aku memang menerima air suci kehidupannya. Tapi apakah aku akan membiarkan kalian pergi? Mereka semua merasa kesal kepada Sukiwe. Suku Tianqiao berkata, kami sudah menyerahkan air suci kehidupan itu padamu. Apalagi yang kau inginkan? Kan sudah kubilang, nyawa kalian itu ada di tangan Ergozi. Hanya dengan menekan tombol ini, kalian semua akan pergi ke surga. Kalian mengerti kan? Laki-laki berdirilah di sebelah kiri, dan wanita berdirilah di sebelah kanan. Keluarkan semua benda-benda berharga kalian. Ini adalah perampokan. Mau tahu kelanjutannya? Makanya, pantengin terus channel ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Kalau kalian ada pertanyaan atau kritik dan saran, kalian bisa langsung tinggalin aja di kolom komentar. Gue usahakan untuk membalas semua komentar yang kalian tulis. Sekian dulu cerita manhwa kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara!